Oke, kita lanjutkan satu sampel lagi sebagai contoh agar materinya betul-betul bisa dipahami dengan baik. Jadi, kita masih masuk di scientific reasoning. Jadi, alasan kenapa penelitian itu harus diteliti. Kenapa penelitian itu penting untuk diteliti. Tentunya penting bagi komunitas ilmuwan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahasnya menggunakan paper yang terbit di Waters. Ini keluar dari MDPI, ini juga dari Swiss, kalau nggak salah MDPI itu terbitan Swiss. Ini juga salah satu jurnal yang cukup bagus, tapi mahal ya. Nah, ini judulnya adalah Hydrometeorological Characteristic of Major Flood in Spanish Mountain River. Ini yang nulis sangat banyak. Anda bisa cek, ini ada yang nulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 orang. Ini jadi stylenya berbeda. Kalau yang paper sebelumnya itu ada 2 kolom, kalau yang ini 1 kolom. Oke, ini juga cara penulisannya berbeda. Kalau ini menggunakan indeks angka sebagai di daftar pustakanya, sementara kalau yang sebelumnya langsung menggunakan nama. Ya ini tergantung style saja ya. Cuma kalau pakai nama kita langsung tahu, oh ini yang menyatakan kayak gini itu si A, si B. Kalau ini tidak, Anda harus klik di satu ini, nanti Anda langsung masuk, bisa langsung, oh nomor 1 ini siapa. Oke, kita lanjut. Jadi pertama ini ada hydrometeorological characteristic of major flood in Spanish mountain rivers. Ini tentu di sini dia pertama kali tentu akan membahas bagaimana floodnya itu gimana, atau mountain itu daerah seperti apa, itu sudah sangat umum ya. Di sini kita cek ya. Yang pertama, ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 paragraf, ada 5 alinea di paper ini, di bagian pendahulunya. Nah, di sini dia sebutkan mountain river are important for water resource across the world. Jadi dia menyampaikan pentingnya daerah mountain. Jadi ya itu masih general. Kemudian lalu daerah ini jelas dia flat. Nah, dia setelah mountain ada dia bahas flat. Flat in mountain area shows seasonal distribution and elevation dependency as does the generation of runoff. Jadi dia membahas tentang flat yang ada di mountain. Oke, ini mungkin masih general ya. Jadi bagaimana tentu di daerah mountain dengan segala karakteristiknya dia akan bahas, termasuk daerah pegunungan yang ada di Eropa itu pegunungannya juga sebagian besar bersalju ya. Tentu akan dia bahas tidak hanya masalah hujannya juga, tapi tentu pakai salju. Nah, oke. Ini ada yang perlu digarisbawahi di sini ya. Ada istilah yang sering disebut nanti, ini ROS ya. ROS itu rain on snow, jadi hujan di atas salju. Jadi di sini hujan di atas salju event are defined as a hydrometeorological event in which liquid rain fall on snowpack and have been often described in the literature. Jadi ROS ini artinya ada hujan yang turun setelah ada salju yang di bawah. Nah, jadi karena daerah mountain, daerah pegunungan yang ada di Eropa ini tentu sangat penting. Nah, kemudian dia sebutkan ROS ini seperti apa di sini. Jadi ini bagian-bagian penting nanti sebelum masuk ke tema ya. Kalau ini masih general, ini 2 ini masih general. Kemudian di bawah ini kita masuk ROS. The warner dan freezing at temperature dapat menyebabkan precipitation in liquid. Ini masih membahas proses. Sementara ROS does not necessarily generate river flooding. Jadi ROS ini tidak terlalu penting dalam mengenerate river flood. Major flood associated in ROS have been reported in mountain western southern. Kemudian
Sementara, jadi ini ada dua ya. Jadi sorry, ini ada pernyataan yang sedikit berbeda. While a rush does not necessarily generate river flood. Nah, dia mengatakan sebuah rush ini tidak terlalu perlu untuk mengenerate river flood. Major floods berkaitan dengan rush has been reported. Jadi walaupun ini tidak terlalu penting, tapi dilaporkan bahwa ada kejadian-kejadian seperti itu, misalkan di Western United States, Southern Jerman, Switzerland, Australia, Spanish, dan seterusnya. Kemudian Moraine and Teja itu demonstrate the relevancy, elevation, and seasonal for rush to occur. Jadi rush ini kejadiannya itu terkait dengan elevasi dan secara seasonal. They peak elevation between antara 800 sampai 1200. Jadi kejadiannya itu banyak terjadi di elevasi sekian di winter, sementara antara 1800 sampai 2600 meter in summer, spring and summer. Ya, tentu kejadiannya beda-beda. Highlight that the important considering snow melt together with amount of rain when forecasting river. Jadi ini tentu perlu diperhatikan. Ada masalah ketinggian dan juga ada masalah ROS-nya sendiri. Lalu di sini flood are considered. Jadi flood itu dianggap sebagai most damaging environmental flood in Spanish. Jadi ternyata di Spanyol ini flood-nya itu menjadi sangat penting karena banyak menimbulkan kerusakan. Ada lebih dari 20 banjir per 10.000 km persegi yang sudah terdaftar antara 1980 sampai 2015 yang termasuk paling tinggi. Oleh karena itu di sini ya mungkin penelitian itu menjadi penting. Nah, kompleks Spanish topography along Atlantic Mediterranean lead frequency event. Terus kemudian major precipitation event that generate flood in Spain are mainly triggered by two atmospheric configuration. Yang pertama adanya adveksi dari Atlantic frontal system. Kemudian adanya very convective storm, jadi adanya adveksi dan ada convective storm. Ini penyebab-penyebabnya. Nah, kemudian continental Spain have mean elevation. Jadi daerah Spanyol ini rata-rata elevasinya itu 600. Jadi memang daerahnya tinggi ya. With several mountain system depicting permanent winter snow. Jadi daerah sana ada daerah salju yang tetap ya. Dan important contribution of snow in hydrological cycle, jadi penting. Kemudian dia however, nah di sini. Jadi the hydrological role of snow in Spanish have been receiving scientific attention over the last decade. Jadi ada salju, jadi di atas 6 ini several mountain itu ada permanent winter snowfield, an important contribution in hydrological cycle. Terus kemudian role the snow melt, jadi mencairnya salju ini menguatkan damaging nature of flood has been considered marginal. Jadi snow melt ini, jadi melelehnya salju ini bisa menguatkan kerusakan pada saat banjir, kira-kira begitu. Ini kasusnya marginal, jadi tidak atau misalnya belum mendapatkan evaluasi. Jadi kira-kira gitu. Ini yang menyatakan ada 19 sama 30 ya, ada rujukannya, ada 2 paper. This is in part due difficult quantifying. Jadi karena kesulitan mengkuantifikasi volume dari salju yang diakumulasikan di pegunungan dan air isi airnya. Jadi karena adanya kesulitan dalam mengkuantifikasi. Jadi airnya itu berapa volumenya dan juga airnya itu berapa yang terkandung di dalamnya. Ini mereka kesulitan gini. Recently attention been put on rural snow melt to the damaging flood that have occurred in Illinois during Spain. Jadi hanya hanya baru-baru ini mendapatkan perhatian dalam 2 dekade ini. Saya kurang tahu ini tahun berapa penelitiannya. This was thanks to technique
that allow reasonable estimate the snowpack, including in this regard a new range possibility for research on snow hydrology in Spain recently open. Jadi apa namanya, ini yang rujukan ini 14 dan 30 ini apa namanya, membawa teknik baru kira-kira begitu yang kemudian bisa menguji ini untuk quantify water in snowpack. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini riset snow itu dibuka di Spanyol dengan publikasi graded dataset. Jadi ya mungkin karena datanya lebih ini. Considering the above mentioned research gap a new snow dataset for Spanish mountain. Jadi riset ini sebenarnya adalah membuat riset yang sebenarnya penelitian-penelitian ini kan menggunakan mungkin data lapangan. Nah, sekarang ini ada apa namanya, data-data baru. Nah, yang baru-baru ini apa namanya, publish yang bisa diakses oleh peneliti ini, itu ingin diteliti bagaimana kalau menggunakan data baru. Oke, jadi di sini sebenarnya apa namanya, penelitian tentang flood in mountain ini sudah banyak diteliti ya di daerah Spanyol ini. Hanya mereka apa namanya, ya mungkin agak parsial atau menggunakan apa namanya, data-data yang ya mungkin agak apa ya, mungkin seperti yang dijelaskan tadi itu datanya ya mungkin sedikit-sedikit. Nah, sedangkan di sini ada teknik baru yang dikembangkan oleh apa namanya ini 14 dan 30 ini. Jadi sebelumnya itu ada gap ya, ada gap bagaimana cara mengukur volume dari snowfall. Terus kemudian volume water contentnya itu berapa. Itu apa namanya, itu merupakan teknik baru. Kira-kira seperti itu. Nah, adanya teknik baru ini sebenarnya kan penemuan pasti sudah ada ya, karena ini sudah ditulis di referensi 14 dan 31 ini, artinya sudah menulis teknik baru itu, tapi ini menggunakan data, mungkin data ini ya, data lapangan. Tapi dengan adanya data riset ini, new range ini, riset on snow hydrology in Spain was recently opened up in with the publication and graded dataset. Jadi menggunakan data graded yang baru saja dipublish recently ini, maka disitulah kemudian penelitian ini ingin diuji cobakan. Jadi seperti itu ya. Jadi penelitian ini dengan menggunakan data yang baru, kira-kira seperti itu. Jadi alasannya itu ya karena ada data baru nih, kita uji bagaimana datanya kalau di apa namanya, diaplikasikan menggunakan teknik yang baru ini. Kira-kira gitu. Itu kan juga merupakan salah satu alasan yang scientific reasoning. Misalkan ada satelit A, kemudian sudah beroperasi 10 tahun, lalu ada satelit B. Nah, satelit A ini ya mungkin dengan segala kurang lebihnya kira-kira kayak gitu. Lalu ada satelit B ini ada dikatakan ini lebih bagus. Nah, bagaimana kalau untuk studi daerah kita, apakah satelit B ini lebih bagus? Nah, kita uji. Jadi seperti itu. Ini adalah scientific reasoning pada paper yang judulnya Hydrometeorological Characterization of Major Flood in Spanish Mountain Rivers. Oke, ini ya ada 5 alinea, 5 paragraf yang kita dapatkan. Scientific reasoning-nya itu memang biasanya ada di 2 paragraf terakhir. Ya, demikian contoh yang ketiga ini. Mudah-mudahan kita semua bisa membuat scientific reasoning dengan bagus dan bisa apa namanya, diterima pada jurnal yang juga qualified. Makasih.